Kelompok 7 Modul Nusantara. Saat ini kami sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 di Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Raden Roro Istiajeng Nursifa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Salma Lutfi Asegaf dari Universitas Pajajaran. Saya Celia Agustin dari Universitas Budi Luhur. Saya Sadia Safitri dari Universitas Negeri Jakarta. Yuk ikuti keseruan kami ya. Yuk! Inilah kegiatan modul Nusantara kami yang bertema refleksi. Di refleksi ke-1, kegiatannya yaitu bedah film yang telah ditonton atau Bad Dreams, berdiskusi dengan grup. Pada 24 September 2022, kami melakukan pembedahan film atau mendiskusikan mengenai nilai-nilai yang tertanam dalam film tersebut, yaitu nilai nasionalis, nilai budaya, maupun nilai toleransi. Di refleksi kedua, pada Minggu 16 Oktober 2022, kami melakukan kegiatan modul Nusantara ini dengan merefleksikan diri dengan kegiatan mengidentifikasikan kebersamaan dalam keberagaman. Program pemerintah satu ini yaitu Kampus Merdeka yang memberi kesempatan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mengeksplor berbagai budaya, suku, bahasa, dan agama. Dari semua kegiatan yang telah dilihat oleh kami dan kami diperintahkan untuk mengidentifikasikannya, dari situlah perbedaan dan keberagaman mengajarkan arti dari kebersamaan, kehangatan, dan tidak lupa rasa toleransi yang sangat kuat. Sesuai dengan konsep atau slogan dari program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, bertukar sementara bermakna selamanya, dan dari situlah kami benar-benar mendapatkan banyak pelajaran yang tidak dapat terlupa. Oh, you're gone, that halo, turn back around and I'll be walking down broken, I'll be walking down broken roads. I'll be walking down broken roads. I'll be walking down broken roads. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Di refleksi ketiga pada Jumat 28 Oktober 2022,
kami melakukan kegiatan Modul Nusantara ini dengan menghadiri acara Young Batak Art Festival. Dengan tema bergerak dengan ekspresif, melihat dengan toleransi, kami dapat banyak sekali pembelajaran yang sesuai dengan temanya, yang mempertunjukkan penampilan drama musikal, penampilan teater, hari terakhir Mangkutak, menonton bersama anak danau, di mana dalam film ini menceritakan kisah anak perempuan yang mencari ibunya dalam lembaran-lembaran cerita yang didongengkan oleh Ompong sepanjang hari, dan dalam perjalanan banyak petualang sedih dan menantang yang dialaminya. Selain itu juga kami menyaksikan pertunjukan dari komunitas seni Bandar Peran yang keseniannya menampilkan atau mengangkat keresahan dengan segala isu berkembang di masyarakat saat ini. Di depan ruang persalinan, Garuda akan lahir. Masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Tak ada saling tuding, tak ada saling caci, tak ada saling sikut, bahkan tidak ada saling bunuh. Semua sibuk dengan doanya, dengan rasa gembiranya akan kelahiran Garuda. I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. I was staying by your side just so I knew you were okay. Then I was opening the door just to see if you would walk through. I started painting all the walls. Di refleksi keempat, pada Sabtu 5 November 2022, kami melakukan kegiatan Modul Nusantara ini dengan berkunjung ke Taman Iman Sidikalang yang bertema kegiatan merawat toleransi dalam bingkai kebinekaan. Di Taman Sidikalang ini menjadi tempat mempelajari semua agama yang ada di negara Indonesia. Taman Iman Sidikalang ini juga bisa disebut dengan tempat wisata religius. Mengapa demikian? Karena di Taman Iman Sidikalang ini terdapat berbagai bangunan-bangunan yang dianggap bersejarah bagi pemeluk agama masing-masing. Dan di Taman Iman ini kita juga dapat melihat Vihara Sadavadana dengan patung Buddha yang Jepang, kuil Hindu, lapangan manasik haji dan masjid, patung Abraham, patung Nabi Musa, gereja Oikumene, gua Bunda Maria, dan perahu Nabi Nuh, perjalanan kehidupan Yesus Kristus, dan juga Taman Firdaus. Dari situlah kita juga dapat mempelajari dan menghargai perbedaan yang ada dalam memeluk agama. bingkai kebinekaan. Artinya kita ini beragam ya, tetapi kita perlu sama-sama menjaga untuk memiliki sikap toleran sehingga kita bisa menikmati kebersamaan, ya kan? Itulah dalam proses ini ya, perjalanan ya, sampai kita nanti ke sana ya. Makanya jangan ada yang tinggal ya. Siap. Ayo.
refleksi kelima, pada Minggu 13 November 2022, kami melakukan kegiatan Modul Nusantara ini dengan berkunjung ke Huta Sialagan yang bertema kegiatan menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian budaya Indonesia. Huta Sialagan yang berarti Kampung Sialagan merupakan suatu kampung tradisional yang telah berusia ratusan tahun lamanya. Area Huta Sialagan ini adalah sebuah perkampungan yang memiliki luas 2.400 meter persegi yang dikelilingi oleh tembok batu yang tingginya mencapai 1,5 hingga 2 meter. Penduduk asli Sialagan adalah keturunan Raja Naim Baton yang mengikuti garis keturunan Raja Isum Baon, anak kedua dari Raja Batak. Di kampung ini pengunjung masih dapat menemukan artefak furnitur tua yang berusia lebih dari 200 tahun berupa kursi batu berukir yang dipasang mengelilingi sebuah meja batu. Artefak bebatuan tersebut dinamakan batu persidangan yang pada masanya digunakan untuk tempat berkumpul para raja dan tempat mengeksekusi kriminal. Di sana kami banyak sekali dapat informasi yang menambahkan ilmu dalam nilai-nilai kearifan lokal untuk upaya pelestarian budaya di Indonesia, terutama budaya Batak Toba. Selain itu juga kami menari bersama dan menyaksikan langsung reka adegan dalam proses eksekusi yang dilakukan pada saat dahulu kala. Nilai-nilai budaya lokal. Kira-kira gitu nanti ya di dalam refleksinya ya. Bisa? Oke, terima kasih. Naik sepeda motor. Balik kanan. Pada Sabtu 19 November 2022, kami melakukan kegiatan Modul Nusantara ini dengan berkunjung ke Tip Top Legendary Restoran yang bertema kegiatan menemukan nilai-nilai budaya dalam upaya peningkatan pariwisata berkelanjutan. Orang mengatakan bahwa sejarah ialah kenangan yang indah untuk diingat. Tip Top ini merupakan restoran tua di kota Medan yang menjadi saksi bisu betapa cepat kota ini berkembang. Tip Top ini berada di gerbang menuju ke Sawan di Jalan Ahmad Yani selama sejarah sosial berjalan di masa lalu. Pada tahun 1929, restoran ini bernama Jengki, sesuai dengan nama pemiliknya. Setelah beberapa waktu, restoran ini pindah ke Kesawan pada tahun 1934 dan berganti nama menjadi Tip Top, yang berarti sempurna. Di Tip Top ini, kami membahas mengenai nilai-nilai budaya dalam upaya peningkatan pariwisata berkelanjutan yang ada di Danau Toba dan Kabupaten Samosir, di mana di sana kami dapat merasakan dalam tangible dan juga intangible, di mana saya dapat juga merasakan berwisata ke sana bukan hanya berwisata biasa saja seperti menikmati keindahan berfotoria, tetapi saya dapat mempelajari kebudayaan atau nilai-nilai yang ada di dalam wisata tersebut juga. Selain itu, dari masyarakat sekitar yang sangat ramah dan terbuka kepada kami yang pendatang membuat kami sangat rindu dan ingin kembali lagi ke sana. Di refleksi ketujuh pada Sabtu 10 Desember 2022, kami melakukan kegiatan Modul Nusantara ini dengan berkunjung ke Yayasan Komunitas Penyandang Disabilitas Dolok Sanggok yang bertema kegiatan perubahan terhadap paradigma penyandang disabilitas. Kami belajar bersama dan diberikan ilmu baru yaitu dengan perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
Secara yuridis, pengertian penyandang disabilitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam waktu jangka lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dampak di LIF dalam penyelenggaraan layanan bagi disabilitas yaitu memperlakukan setara atau sederajat, tidak kurang tidak lebih, atau mengasihi seperti diri sendiri. Yang kedua, mendesain program pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, mendesain program pengaruh yang profesional. Dan yang keempat, menolong agar dapat hidup mandiri secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Dan yang kelima, setiap divisi menjalankan tugas dengan optimis.